Oke, sebelumnya tuh gue denger banyak banget nih ya orang-orang yang ngomongin tentang film ini sendiri, termasuk teman gue juga yang bacotnya ampun dah, gue sampai enak banget dia itu spoiler tentang film ini mulu gitu ya. Katanya film ini tuh punya visual yang keren, adegan laga yang brutal, dan karakternya itu di sini ada kemiripan sama Ariel Noah gitu ya. Nah, dari situ gue mulai penasaran dong. Berhubung gue juga suka film-film action, jadi gue nonton gitu. Sekeren apa sih film ini sampai teman gue sendiri maksa banget untuk gue nonton film ini gitu ya. Dan ternyata finally setelah gue nonton film ini memang real cocok sih, dimana sebuah karakter yang ditampilkan hampir mirip dengan karakter si John Wick ya men ya. Tapi di sini itu versi Jepangnya cuy ya. Dan selanjutnya untuk masalah kemiripan dengan Ariel Noah seperti yang teman gue bilang tadi di awal, itu nggak terlalu mirip-mirip banget sih menurut gue ya men ya. Ya memang sih kalau untuk disutnya dari kejauhan gitu ya memang agak sedikit mirip, agak sedikit rada-rada mirip lah gitu ya men ya. Tapi kalau untuk dari depan itu perbedaannya ya jauh lah menurut gue ya men ya. Dimana film ini gue dengar juga diadaptasi dari sebuah manga yang cukup populer di sini. Pastinya buat kalian semua para wibu-wibu di sini pastinya udah gak asing sih dengan manga yang berjudul Onigoroshi, karya dari Masamichi Kawabe yang sangat-sangat populer lah tahun sekitar tahun 2020 sampai sekarang gitu ya men ya. Dan untuk filmnya sendiri berjudul Demon City. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih jauh, mungkin di review kali ini akan sedikit mengandung spoiler, lebih tepatnya tuh kayak statusnya tuh semi spoiler gitu ya men ya, karena takutnya ada banyak banget kata-kata yang nggak bisa kekontrol dalam mulut gua ya men ya. Jadi buat kalian semua yang menghindari banget nih yang namanya spoiler, gue saranin kalian tuh tonton dulu, pahami, baru setelah itu kalian tuh bisa balik lagi gitu ya men ya. Dan buat kalian semua yang udah enjoy, udah terbiasa dengan spoiler-spoiler yang ada dan sudah menikmati dengan spoiler, maka dari itu kita akan langsung saja bahas pada klip review kali ini. Let's go. Oke, untuk ceritanya sendiri, film ini mengisahkan tentang karakter utamanya yaitu si Suhei Sakata, di mana dia adalah mantan pembunuh bayaran gitu yang berencana memulai kehidupan normal bersama keluarganya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana masalahnya lebih kompleks lagi di sini. Kalau sebelumnya dia itu punya keinginan untuk bisa hidup layaknya orang normal gitu ya, tapi di sini semua harapannya harus musnah dan hanya menyisakan kenangan gitu setelah dia harus bertemu dengan organisasi kriminal yang bernama Himengumi. Tentunya di bagian sini ini kita dibenarkan bagaimana organisasi tersebut melakukan penjebakan terhadap Sakata gitu ya, dengan membunuh keluarga Sakata termasuk istri dan anaknya. Nah, jadi nanti setelah kejadian ini Sakata tuh seakan-akan jadi tersangka utamanya atas pembunuhan yang udah terjadi gitu ya. Padahal seperti yang kita tahu ini murni bukan kesalahan Sakata gitu ya, tapi karena dia itu dijebak, terpaksa dia harus menerima apa yang udah terjadi di sini ya men ya. Singkatnya ketika 12 tahun berlalu, si Sakata ini akhirnya bebas dan muncullah beberapa peristiwa yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lihat Sakata hanya bisa pasrah melihat anggota keluarganya dibunuh oleh anggota Gumi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dia udah proper, sadis, dan sangar banget gitulah ya. Yang pastinya ini adalah awal untuk aksi balas dendamnya terhadap anggota Gumi itu sendiri ya men ya. Dan di beberapa skin selanjutnya bakalan banyak hal banget yang ngebuat kita nggak nyangka di sini ya men ya. Seperti anaknya Sakata yang kita anggap udah mati di awal film gitu ya. Ternyata di sini dia masih hidup gitu ya, dimana dia diasuh oleh anggota Gumi yang gue nggak tahu sih lupa namanya ya men ya. Tapi yang jelas tujuan dia itu merawat anak Sakata untuk bisa dijadikan apa ya men ya, kalau bisa gue bilang sih untuk dijadikan budak nafsu bejatnya dia ketika udah besar nanti gitu ya men ya. Dan singkatnya sampai pada akhirnya Sakata ini tahu gitu kalau anaknya masih hidup dan berniat membawanya pulang di sini ya men ya. Dan dari sinilah muncullah beberapa rentetan peristiwa yang akan terjadi nantinya gitu ya men ya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan besarnya, apakah Sakata berhasil selamat dan apakah Sakata bisa berhasil menyelamatkan putrinya di sini? Untuk itu bisa langsung kalian tonton sendiri filmnya, karena kalau gue bahas lebih jauh bakalan jadi spoiler alert bukan semi lagi gitu ya men ya. Dan sementara untuk reviewnya sendiri, film ini menampilkan beberapa warna yang cukup kompleks menurut gua, dimana perpaduan warna merah serta dark yang diberikan tentu akan menjadi warna yang serasi gitu antara filmnya yang memadukan unsur action serta gore-gore yang ditampilkan cukup pas banget dalam segi komposisinya. Dan selanjutnya kalau kita ngomongin dari segi efek visualnya, film ini terbilang ya cukup rapi gitu ya men ya, dimana gue lihat dari segi efek pencahayaan serta adegan berantem yang ada sangat pas banget. Dan gue rasa dari segi action yang diberikan ngebuat gue inget sama film The Raid sama John Wick gitu ya, dimana dari kedua film tersebut sama-sama menampilkan aksi balas dendam yang disertai gore-gore yang sangat kental banget gitu. Nah, di film Demon City ini perpaduan antara keduanya menurut gue sama-sama punya aksi brutal dan motif balas dendam yang sama.
yaitu kematian keluarga. Jadi secara keseluruhan bisa gue bilang ini film Asia yang paling enak banget gitu, karena selama gue nonton film ini gue dihadirkan aksi fighting yang cukup bikin gue puas gitu ya men ya, dimana pas Shin Sekata melawan para kelompok Gumi, itu pecah banget sih, antara satu orang melawan puluhan dari orang-orang jahat. Itu menurut gue udah jadi gambaran ikoniknya sendiri dalam film ini gitu ya. Sementara untuk pendalaman karakternya, film ini terbilang cukup ringkas, padat, dan cukup bikin kita paham lah dengan latar belakang satu persatu gitu ya, walaupun kita dibuat nunggu sampai ending untuk bisa tahu gitu kejadian dari setiap karakter, tapi semua kekesalan kita itu bisa terbayar dengan adegan-adegan yang ditampilkan pas awal-awal filmnya gitu ya men ya. Ya seperti yang sudah kita tahu di awal filmnya, kita kan sangat dibuat kenyang banget gitu ya men ya, dengan aksi brutal, sadis, dan kengerian yang dilakukan oleh Sakata. Itu seakan-akan ngebuat kita itu apa ya men ya, melupakan semua kekurangan serta pendalaman karakter yang ada dalam film ini ya men ya, karena mata kita itu udah sangat apa ya men ya, dimanjakan banget lah dengan visual-visual dan gore-gore yang ditampilkan oleh Sakata gitu ya men ya. Dan mungkin cukup sekian dulu review yang bisa gue berikan untuk film ini sendiri. Buat kalian semua yang punya pendapat-pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya men ya. So jadi seperti biasa, kita kembali lagi minggu depan. Gue Gufron dan